Halo semuanya, kali ini kita akan bahas materi tentang tenses. Kenapa sih tenses itu penting? Karena tenses merupakan dasar dari semua materi bahasa Inggris. Jadi, kalau kalian udah nguasain semua rumus-rumus dari tenses, maka kalian akan lebih mudah menjawab soal-soal materi bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan cara cepat menghafal 16 rumus tenses. Cara ini berfungsi untuk mengisi atau menganalisis soal-soal salah satunya seperti conditional sentence. Oke, yuk langsung saja kita bahas. Kalian pasti udah tahu tenses itu dibagi ke dalam 4 waktu kejadian. Yang pertama ada tenses present yang digunakan untuk menyatakan kejadian pada masa kini. Kedua, tenses past digunakan untuk menunjukkan aksi yang terjadi di masa lampau. Ketiga, tenses future digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa yang baru terjadi di waktu yang akan datang. Keempat, tenses past future digunakan untuk menjelaskan peristiwa dan aktivitas di masa depan, tapi menggunakan perspektif di masa lalu. Kemudian di tenses present ini terdapat tenses simple, tenses continuous, tenses perfect, dan tenses perfect continuous. Jadi bacanya untuk di tenses present ada simple present, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Oke, yang pertama tenses simple. Tenses simple menandakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin, atau biasa dilakukan pada masa kini. Tenses simple ini bercirikan subject plus verb one. Jadi semua tenses simple bentuk kata kerjanya adalah verb one, kecuali yang tenses past. Jadi semua tenses simple baik itu di tenses present, tenses future, dan tenses past future itu pakainya verb one. Kecuali untuk past itu pakainya verb to. Kemudian tenses continuous. Tenses continuous menandakan kejadian yang sedang berlangsung. Tenses continuous bercirikan to be plus verb ing. Dan kata kerja verb ing pasti depannya diikuti oleh to be. Pastinya kalian udah tahu to be itu apa aja. Untuk yang present ada are, am, is, atau biasanya saya singkat menjadi aramis, di mana are digunakan untuk yang jamak, am digunakan untuk subjek I, dan is digunakan untuk orang ketiga tunggal. Sedangkan to be untuk di tenses past ada was atau were, di mana was digunakan untuk orang ketiga tunggal dan were digunakan untuk yang jamak. Kemudian tenses perfect. Tenses perfect ini menandakan peristiwa yang baru saja terjadi, tapi hasil atau akibat dari peristiwa tersebut masih bisa terlihat dan masih bisa dirasakan pada saat pembicaraan terjadi. Tenses ini bercirikan 3H plus verb 3, di mana kata kerja bentuk ketiga ini depannya diikuti oleh 3H, dan pastinya kalian udah tahu 3H itu apa aja. Jadi 3H itu ada have atau has untuk present dan had untuk past. Kemudian 3H untuk di tenses future dan past future pakainya have. Di mana have digunakan untuk yang jamak, has untuk orang ketiga tunggal, dan had digunakan baik untuk yang jamak ataupun orang ketiga tunggal. Kemudian tenses perfect continuous. Tenses perfect continuous digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu, tetapi tindakan tersebut masih terjadi atau berlanjut sampai masa sekarang. Nah, tenses perfect continuous bercirikan 3H plus been plus verb ing. Nah, kita tahunya di continuous pakainya verb ing dan di perfect pakainya verb 3. Sedangkan di perfect continuous ini pakainya verb ing. Kenapa bukan kata kerja bentuk ketiga? Karena di perfect continuous yang menandakan dia perfect adalah been. Ingat, yang menandakan ia perfect adalah been. Dan karena dia continuous, kata kerjanya tetap harus verb ing. Kemudian ingat, setiap yang perfect pasti diikuti oleh 3H. Dan untuk 3H di present ada have atau has.
Untuk di tenses past, tenses future, dan tenses past future sama terdapat tenses simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Kemudian, rumus untuk di tenses simple present, subject plus verb 1. Dan rumus untuk di tenses simple past, subject plus verb 2. Ingat, semua tenses simple pakainya verb 1, kecuali tenses past, yaitu pakainya verb 2. Kemudian tenses continuous rumusnya untuk di present subject plus to be plus verb in. Dan di tenses past sama rumusnya, cuma bedanya to be untuk di tenses present pakainya are, am, atau is, dan to be untuk di tenses past pakainya was atau were. Kemudian setiap yang continuous pasti kata kerjanya verb in. Kemudian rumus di tenses perfect untuk di present yaitu subject plus have atau has plus verb to. Dan rumus di tenses past subject plus had plus verb 3. Ingat, kata kerja bentuk ketiga pasti diikuti oleh 3H. Dan 3H untuk di present yaitu have atau has. Kemudian 3H untuk di past adalah had. Kemudian rumus tenses perfect continuous di present subject plus have atau has plus been plus verb in. Rumus untuk di tenses past subject plus had plus been plus verb in. Ingat, setiap yang continuous kata kerjanya pasti verb in. Dan yang menandakan dia perfect di sini adalah been. Kemudian setiap yang perfect pasti diikuti oleh 3H. Untuk 3H di present yaitu have atau has. Dan 3H di tenses past adalah had. Kemudian tenses future dan past future. Ciri-cirinya untuk di tenses future menggunakan will sebelum subject atau menggunakan shall. Kemudian untuk di tenses past future, ciri-cirinya menggunakan would atau should sebelum subject, atau merupakan bentuk lampau yang dibentuk dari modal auxiliary will atau shall. Will digunakan untuk semua jenis subjek yaitu I, you, we, they, she, he, it. Sedangkan shall digunakan untuk subjek I dan we. Nah, di sini saya pakai will, rumus untuk di simple future, subject plus will plus verb 1. Rumus di continuous, subject plus will plus be plus verb in. Be di sini bukan to be ya, karena di depan ada will, maka setelah will ditambah be untuk yang continuous. Kemudian rumus tenses perfect. Subject plus will plus have plus verb 3. Ingat, 3H di future dan di past future adalah have. Dan rumus untuk di tenses perfect continuous, subject plus will plus have plus been plus verb in. Kemudian rumus untuk di past future semuanya sama, cuman di sini saya pakai would. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk meniti kalimat. Kalimat yang pertama, I would be visiting my grandfather if I were in my hometown. Oke, untuk menentukan tenses sebuah kalimat, yang pertama dilihat dulu nih bentuk kata kerjanya apa. Di sini kata kerjanya adalah visiting. Nah, bentuk kata kerjanya adalah verb in, yaitu berarti dia benar sekali, continuous. Kemudian lihat bagian depannya, ada kata would be. Ingat, would itu hanya ada di tenses past future. Jadi, tenses di kalimat pertama past future continuous. Kemudian kalimat yang kedua, John had finished his homework before he went to bed. Kata kerjanya ada dua, yaitu finished dan went. Kita tentuin dulu yang finished ini. Bentuknya verb 3. Yang kata kerjanya bentuk ketiga, pasti dia tensesnya perfect. Nah, kemudian depannya lihat ada had. Ingat, dari keempat waktu kejadian, yaitu present, past, future, dan past future, had itu adanya di tenses past. Betul sekali. Jadi dia tensesnya past
perfect. Oke, selanjutnya kita lihat kata kerja yang kedua, yaitu went. Bentuknya verb to. Ingat, subject plus verb to adalah tenses simple past. Jadi tenses di kalimat kedua adalah past perfect dan simple past. Kemudian kalimat ketiga, Jasmine has been making butter cookies. Kata kerjanya adalah making, maka bentuknya verb in. Berarti dia tensesnya benar sekali continuous. Dan depannya ada has been, berarti dia tensesnya present perfect continuous. Jadi gampang bukan? Selanjutnya kita akan meniti kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Untuk yang pertama ada tenses present, bentuk negatifnya subject plus to be atau 3D atau 3H plus not plus titik-titik. Dan bentuk interrogatifnya to be atau 3D atau 3H plus subject plus titik-titik. Di mana to be untuk di present ada Aramis dan to be untuk di tenses past ada was were. Kemudian 3D untuk di present ada do atau does dan 3D untuk di tenses past ada did, kemudian 3H untuk di tenses present ada have atau has, dan 3H untuk di tenses past ada had. Oke, langsung ke contoh kalimat ya. Untuk bentuk positifnya di sini, she is reading a book right now. Maka bentuk negatifnya gimana nih? Jadi bentuk negatifnya, she is not reading a book right now. Jadi not-nya itu diletakkan setelah to be, yaitu is. Gampang kan? Kemudian bentuk interrogatifnya, jadi to be-nya diletakkan jadi paling depan, yaitu is she reading a book right now. Si to be diletakkan sebelum subjek dan diikuti setelahnya oleh subjek. Jadi seperti itu guys. Kemudian yang kedua, tenses past. Bentuk negatifnya subject plus to be atau 3D atau 3H plus not plus titik-titik. Ingat, to be di tenses past pakainya was atau were. Dan 3D untuk di past pakainya itu did. Kemudian 3H untuk di tenses past pakainya had. Untuk bentuk interrogatifnya yaitu to be atau 3D atau 3H plus subject plus titik-titik. Kemudian contoh kalimatnya di sini, John had finished his homework before he went to bed. Contoh tenses past ini saya buat kalimatnya untuk interrogatif. Jadi di sini pakainya 3H atau had. Had diletakkan di paling depan sebelum subjek dan diikuti oleh subjek setelahnya. Jadi kalimatnya, had John finished his homework before he went to bed. Selanjutnya, tenses future. Tenses future ini ditambahkan kata will atau shall. Di sini saya menggunakan will. Bentuk negatifnya subject plus will plus not plus titik-titik. Dan bentuk interrogatifnya will diletakkan paling depan dan diikuti subjek setelahnya. Jadi bentuk interrogatifnya will plus subject plus titik-titik. Nah, di sini kalimatnya Susanti will go to Surabaya tomorrow. Nah, untuk tenses future, jadi bentuk negatifnya not-nya itu diletakkan setelah will. Jadi, kalimatnya adalah Susanti will not go to Surabaya tomorrow. Selanjutnya, tenses past future. Bentuk negatifnya subject plus would plus not plus titik-titik. Dan bentuk interrogatifnya would plus subject plus titik-titik. Di sini saya menggunakan would yang merupakan bentuk lampau dari will. Contoh kalimatnya, he would be visiting his grandfather if he was in his hometown. Di sini saya buat contoh bentuk interrogatifnya ya. Jadi would-nya itu sama disimpan di bagian paling depan. Jadi kalimatnya, would he be visiting his grandfather if he was in his hometown? Jadi seperti itu guys, gampang kan?
Oke, jadi cukup sekian pembahasan tensi sekarang. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris. Dan jika kalian suka video ini, klik like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten seperti ini. Oke, thank you semuanya.